Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi mengenai VTube, di mana di sini sepertinya Bapak Kiai Haji Said Agil Sirat, karena namanya sudah disebut di video yang nanti akan tonton, dan mantan petinggi PBNU Bapak Kiai Haji Eman Suryaman sepertinya ditipu oleh manajemen VTube. Kenapa saya berani bilang ditipu? Nanti kita lihat videonya. Oke? Mari kita langsung lihat saja deh videonya ya, supaya jelas apa yang saya maksud dia ditipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, ada berita yang sangat heboh yang menyebutkan bahwa Kiai Said Agil Siraj, kemudian Kiai Haji Maman Suryaman, Eman Suryaman terlibat dalam investasi bodong bernama VTube. Wah, ini serem sekali nih, narasinya. Saya ingin mengklarifikasi tabayun terhadap Kiai Haji Eman Suryaman. Apa kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah, barakallah, sehat-sehat. Semoga juga panjenengan sehat semuanya. Bangsa Indonesia sehat semuanya. Iya. Pak Kiai, ini kan beritanya heboh nih, jadi perbincangan. PT Kebanu yang di dalamnya juga ada Kiai Said, kemudian Pak Kiai sendiri gitu kan ya, itu disebut terlibat investasi bodong di VTube. Nah, saya ingin mendudukan permasalahannya. Status PT Kebanu itu di VTube itu seperti apa? Begini saya sampaikan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bahwa PT Kebanu betul memang Pak Kiai Said sebagai salah satu komisaris ya di komisaris. Ya, betul. Saya sendiri sebagai direkturnya, tetapi untuk hal dunia bisnis VTube itu kita PT Kebanu itu hanya memiliki saham di sana. Ya. Di Piutek ya. Di PT Piutek. Oke, iya. Di mana di dalamnya adalah produknya adalah VTube. Oke, iya. Nah, kita di dalam manajemen tidak ikut serta di dalam. Tidak ikut serta. Nah, gitu. Jadi, akan tetapi konsepnya memang gitu, PT Piutek baru berdiri itu ketika menjelang COVID gitu ya. COVID awal itu. COVID sekitar berarti 2020 akhir ya. 20 akhir ya. Ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kami menariknya kenapa? Wah, masyarakat dapat menonton iklan. Ya. Ini bisa dapat uang, gitu ya. Sementara para peserta penontonnya atau VTubernya ketika mendaftar tidak dikenakan pungutan bayar apapun. Oke, gitu. iya. Jadi para VTuber itu ataupun para penonton iklannya itu tidak dikenakan biaya untuk pendaftaran. Jadi bisnisnya adalah bisnis periklanan atau advertising. Itu asli seperti itu. Aslinya oke. Ya, seperti itu. Baik. Nah, jadi ada yang heboh-heboh di luar sebagainya. Jadi investasi bodong, nggak ada investasi di PT di para VTuber itu nggak ada investasi ke perusahaan karena mereka itu tidak dikenakan pungutan bayar apapun dan tidak kenakan pendaftaran sama sekali, jadi tidak ada namanya investasi bagi para VTuber. Nah, itu kami jelaskan seperti itu. Jadi dalam hal ini kami para dari PT Kebanu betul memiliki saham yang hasil daripada
pertemuan dengan SPI dan sebagainya, kita harus memiliki saham dalam negeri harus lebih besar. Iya betul ya. Nah itu setelah ditutup ya. Iya. Dan kami pun itu pada saat itu masih proses trial sebetulnya sih katanya. Trial ya. Oke. Karena baru 3 bulan 4 bulan terus langsung tutup. Belum lama. Nah, cuma antusias masyarakat begitu kencang sekali gitu ya. Terhadap konsep bisnis periklanan ini. Nonton iklan dapat uang. Gitu. Oke. Begini itu aja. Begini Pak Kiai. Jadi Fitub itu bukan produk dari PT Kebanu. Jadi begini, PT Kebanu itu memiliki saham di PT Piutek. PT Piutek mendirikan namanya bisnis iklan namanya Fitub. Ya. Seperti yang Anda dengar tadi ya, lumayan ya, sudah 5 menit ya. Tapi masih panjang videonya, jadi jangan kemana-mana ya, jangan di skip. Yang saya bisa simpulkan, yang saya catat di sini adalah disebutkan bahwa PT Kebanu, yaitu di dalamnya komisarisnya yaitu Kiai Haji Said Agil Sirat atau Kiai SAS lah singkatnya, disebut di video ini, dan Pak Kiai Haji Eman Suryaman sebagai direkturnya mengakui benar mereka punya saham di PT Future Viewtech. Oke. Dia hanya punya saham katanya ya, PT Kebanu ini, tapi dia tidak ikut serta di dalam manajemen. Nah, di sini ditegaskan bahwa bisnis Fitub menurut Pak Kiai Haji Eman itu masyarakat bisa dapat duit hanya nonton iklan tanpa bayar dan pendaftaran. Di sini saja menurut saya entah Pak Eman tidak mengerti atau Pak Eman singkatnya ditipu. Tidak dijelaskan dengan benar bisnisnya Fitub itu apa. Ini jelas. Saya nggak usah jelasin lagi ya bisnis Fitub seperti apa. Kan sudah 1 tahun lebih dia maintenance ya. Dan sering saya bahas, tidak perlu saya ini ya. Anda yang sering dengar video saya tentang Fitub atau bekas pemain Fitub pasti setuju dengan pendapat saya bahwa kita bicara positive thinking saja ya. Bahwa Pak Haji Eman Suryaman ditipu oleh manajemen Fitub. Tidak dikasih tahu sistem Fitubnya seperti apa. Oke? Jadi bohong bahwa masyarakat dapat duit hanya nonton iklan tanpa bayar. Betul, ada yang free, tapi kebanyakan pakai fast track. Ada yang sampai 150 juta, bahkan ada yang sampai 500 juta. Lanjut ya. Kemudian katanya tidak ada investasi. Enggak ada fast track Pak Kiai Haji Eman. Bapak ditipu, Bapak dibohongi. Kemudian ini adalah bisnis periklanan, tidak ada investasi. Ada fast track namanya Pak Kiai. Kemudian setelah pertemuan dengan SWI ketika di shutdown di Februari, SWI katanya nih di video ini, saham dalam negeri harus lebih besar. Nah, saya nggak tahu nih persentase saham PT Kebanu yang dalam negeri ini berapa besar. Jangan-jangan lebih besar daripada si Jack Guy, saya nggak tahu ya. Kemudian Pak Kiai juga bilang baru uji coba 3 bulan ditutup. Pak Kiai juga sepertinya salah info. Fitub itu sudah disemprit dari bulan Juli 2020. Dia beroperasi dari April kali ya, April atau Mei. Beroperasi terus disemprit, tetapi tetap beroperasi sampai Februari benar-benar di take down. Artinya dia beroperasi hampir 1 tahun baru di take down. Jadi kalau Pak Kiai bilang baru uji coba 3 bulan nonton iklan dapat uang terus di stop, nggak benar ya. Jadi dari sini kita tahu ya bahwa sebenarnya Pak Kiai Eman ini tidak mendapatkan info yang sebenarnya. Mari kita dengarkan lagi bagian berikutnya yang juga menarik. Kalau boleh tahu, siapa saja ini di PT Piutek itu? Ada di dalamnya itu ada dari Pak Geri ya, dari Malaysia, samping Kebanu ya. Iya. Ada juga Mak Jack dari Malaysia. Iya, iya. Juga ada Ibu Pera ya sedikit ya. Oke. Hanya itu aja yang saya tahu. Ya. Kemudian seperti itu dan mudah-mudahan sih bisa dibuka kembali ya supaya ini bisa bisnis periklanan ini bisa dinikmati masyarakat. Tapi konsepnya sama sekali kita jangan lagi yang namanya ada soal dunia investasi dari para VTuber nggak ada gitu. Nggak ada. Baik Pak Kiai. Jadi
VTube itu adalah perusahaan periklanan. Jadi menawarkan orang menonton iklan itu dapat uang dari situ pembagian ya. Tapi syaratnya harus memiliki akun VTube, kan begitu? Iya. Nah, jadi ketika saya mendapatkan pendaftaran akun VTube-nya tidak membayar, gitu kan? Dan mendaftar untuk menjadi VTuber itu tidak berbayar, tidak ada investasi di sana. Tidak ada investasi. Oke, iya ya. Jadi tidak investasi di sana. Saya membuat akun, kemudian saya memiliki akun VTube. Kemudian kalau ada iklan saya menonton, kemudian dapat selisih atau poin ya dari VTube di situ ya. Kalau Anda dengar tadi, ya, Pak Kiai Haji Eman menyatakan yang ada di PT Future Viewtech ada Gary dan Jack Guai dari Malaysia dan Ibu Vera katanya. Orang Indonesia mungkin ya, sedikit katanya ya. Nah, di sini ditegaskan bahwa tidak ada tuh di VTube itu berbayar katanya. Ya berarti jelaslah, mohon maaf ya, ditipu. Atau mungkin Pak Kiai Haji Eman tidak dikasih tahu detail perusahaannya itu seperti apa. Cuman disuruh jadi investor saja gitu ya, jadi pemegang saham ya. Katanya bikin akun VTube tidak bayar, betul, bikin akun VTube-nya tidak bayar. Memang ada yang gratis, tapi setelah itu kalau mau cepat dapat uang harus fast track ya. Jadi sepertinya Pak Kiai Haji Eman ini tidak mengerti soal fast track. Jadi Pak Kiai ada investasinya ya. Kalau mau tahu lebih lanjut ya silakan hubungin saya Pak Kiai, saya terangkan lah ya. Kita lanjut nih ya videonya. Oke. Sekarang begini Pak Kiai. Pak Kiai tahu nggak secara detail teknis tentang VTuber itu? Tidak begitu paham saya. Oh, tidak begitu paham. Saya kan bukan orang teknis ya di sana ya. Gitu. Berarti di PT Viewtech itu ada tim khusus dari orang-orang Viewtech yang meng-create mesin VTube ini. Oke, aplikasi ini. Aplikasi, tapi yang jelas yang paling prinsipnya kita sudah sepakati bahwa semua para VTuber itu ketika menjadi anggota tidak diperkenankan untuk ada pungutan bayar apapun dan tidak membayar. Gitu. Dan model bisnis VTube ini bukan bisnis investasi ya? Nggak ada, bukan investasi. Karena para VTuber nggak menginvestasikan. Tidak punya investasi di situ ya? Nggak ada. Ya, itu. Nah, isu yang berkembang ini kan ada investasi sampai 500 juta aja, gitu kan ya. 500 juta atau berapa itu gitu aja. Itu bagaimana itu? Ya di luar kita barangkali antara VTuber dengan VTuber. Saya enggak masalah gitu. Oke, nanti kita diklarifikasi. Saya ingin mewawancarai VTuber. Bagaimana mekanisme sistem yang beredar bahwa VTube adalah menggunakan sistem yang semacam MLM, itu kan seperti itu gitu ya. Untuk yang seperti itu mungkin awal seperti itu ya, mungkin ya. Iya. Tapi kemarin tuh hasil dari SPI itu ya, bahwa kita sudah tidak boleh lagi pakai, tidak diperkenankan untuk pakai referral, dan kita ketika akan jalan tuh tidak pakai referral. Jadi hanya menonton dapat bayaran gitu kan, gitu ya, dapat bagian. Ya, kalau konsep yang awal berarti VTube itu ada referral tadi ya, tadi. Pada saat itu kelihatannya diperbolehkan untuk ada, tetapi akhirnya tidak dibolehkan gitu kan. Makanya kita ikutin gitu. Jadi kalau di saya juga sepakat juga bahwa ketika orang nonton iklan itu tidak usah ada referral sebagainya, saya setujui, itu sangat setuju sekali, karena itu adalah bagian daripada kebersamaan gitu. Nah, kalau Anda dengarkan lagi di sini Pak Eman jelas ya, dia nggak gitu paham katanya ya mengenai VTube ya. Tapi saya bingung juga ya, ada orang yang punya saham tapi nggak paham gitu sama bisnis yang dia punyai. Ini kan Kebanu punya saham di VTube, walaupun saya nggak tahu berapa persen. Di sini sekali lagi Pak Kiai Haji Eman menegaskan untuk jadi VTuber tidak dipungut biaya. Terus ditanya nih sama pewawancara, itu bagaimana Pak yang dengan 500 juta? Karena ada kan yang invest 500 juta. Terus dia bilang, wah saya nggak tahu itu mungkin antara member. Mana ada di antara member gitu ya. Ya jelas lah itu fast track gitu ya.
Ya, jadi jelas Pak Kiai Haji Eman nggak gitu paham. Dia jujur ya, dia bilang nggak gitu paham. Kemudian ketika ditanya, SWI kan melarang Pak itu yang secara MLM. Terus Pak Kiai Haji Eman seperti gamang gitu menjawabnya, iya dulu sempat diperbolehkan, tapi langsung dikoreksi ya, tapi terakhir tidak boleh, ya sudah kita ikuti. Nggak pernah ada SWI mengizinkan dengan cara referral dijual secara MLM, nggak ada. Kemudian ditegaskan juga oleh Pak Kiai Haji Eman bahwa dia mengikuti katanya SWI yang peraturan baru untuk tidak boleh pakai referral. Tapi kita tahu kan, yang baru jalan 2 minggu tutup lagi tetap ada referral ya. Tetap ada fast track yang dulu bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6 menjadi basic 1, 2, 3, premium 1, 2, 3. Sami mawon. Jadi Pak Kiai Haji Eman dibohongi. Menurut saya dibohongi. Saya percaya Pak Kiai Haji Eman, dia bilang saya nggak ngerti apa-apa. Berarti dia ditipu. Oke. Mari kita lihat lagi sebentar. Saya cari nih penggalan yang menarik lagi sebentar ya. Nah, kita lihat lagi bagian yang menarik ini. Baik Pak Kiai. Jadi bisa disimpulkan bahwa pertama bahwa Fitub manajemennya dikelola oleh PT Piutek. Kemudian PT Kebanu yang di dalamnya juga ada Kiai Said sebagai komisaris, kemudian Bapak sebagai direktur ya. Nah, itu hanya memiliki saham di sana. Dan pengelolaan sistem dan lain sebagainya, PT Kebanu orang-orangnya tidak terlibat di sistem ini. Sistemnya tidak terlibat. Nah, sistemnya tidak terlibat. Oke, baik. Oke, pemirsa, mungkin ada pesan-pesan khusus kepada konsumen atau Fitub atau Nahdijin, terutama ini kan menyangkut Pak Kiai juga disebut-sebut petinggi PBNU karena memang di era kepemimpinan Kiai Sas itu Pak Kiai sebagai ketua juga. Nah, sekarang juga sebagai ketua juga. Nah, ini biar tidak simpang siur lah gitu kan ya. Saya minta konfirmasinya, closing statementnya, silakan. Jadi saya sampaikan terima kasih ya atas yang telah sampaikan, bahwa sekali lagi PT Kebanu itu tidak terlibat soal manajemennya. Akan tetapi memang betul kita memiliki saham di PT Piutek, di mana PT Piutek memiliki konsep bisnis dengan Fitub gitu ya. Nah, yang kami tahu sampai kami pun sudah dengan OJK, SWI dan sebagainya, bahwa para calon Fituber untuk menjadi Fituber, menjadi anggota itu tidak dikenakan pungutan apapun, tidak dikenakan harus membayar alias gratis. Jadi tidak ada investasi di Fitub untuk dari para Fituber. Tidak ada investasi kepada pengelolaan Fituber oleh para tidak ada investasi di PT Piutek oleh para Fituber, karena Fituber itu tidak dikenakan biaya untuk mendaftar menjadi para Fituber. Saya tahu itu. Harapannya kita sih ya dengan para Fituber juga ini bisa dijalankan kembali untuk dengan sistem yang baru ya, yang supaya lebih transparan lagi, tidak ada referral, tidak ada lagi jaring menjaring secara semacam sebagainya, tidak ada kedepannya. Nah, supaya lagi tidak terjadi lagi seperti yang mungkin dihebohkan di masyarakat, karena kami tidak memungut para calon Fituber pun anggota Fituber, namun sama itu pun harapannya kalau dibuka kembali gitu ya. Harapannya kita para Fituber juga inginnya segera dibuka kembali. Nah, tetapi kan di sini harus perlu ada penanganan manajemen yang lebih baik ke depan sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan oleh siapapun seperti itu. Oke. Di dalam closing statementnya ini, Pak Kiai Haji Eman mengatakan sekali lagi bahwa Kebanu atau PT Kebanu tidak terlibat dalam manajemen. Oke, mungkin dalam manajemen sehari-hari tidak terlibat, tetapi sebagai pemilik saham, pastinya PT Kebanu
berapapun besarnya saham itu, kan harus menerima laporan pembukuan, keuntungan, dan segala macam gitu ya. Harusnya tahu siapa aja pengiklan. Coba ditanya PT Kebanu, siapa yang iklan? Uang transfer iklannya itu benar nggak masuk? Tahu nggak? Kalau benar sebagai pemegang saham harus tahu dong. Kalau benar ini perusahaan iklan, benar nih yang pasang iklan dari PT misalnya Coca-Cola, McD, dan lain-lain. Padahal kan sudah dibantah, tidak ada pemasangan iklan. Harusnya sebagai pemegang saham tahu dong. Betul dapat uang dari pemasang iklan. Kemudian dibayarnya betul nggak? Kalau diperiksa benar, kan kelihatan ada jual beli VIP ya, yang ujung-ujungnya itu adalah fast track ya. Tapi dia cuma bilang, kami hanya punya saham, berarti tidak diawasi. Kalau menurut saya, sebagai pemilik saham tapi tidak mengawasi perusahaan yang dia punyai, itu juga salah. Mohon maaf, tolong saya dikoreksi kalau ucapan saya salah. Tetapi kalau saya punya saham, oke, saya tidak terlibat di dalam manajemen, tapi saya harus periksa dong keuangannya. Saya harus tahu. Oke. Kemudian, ditegaskan lagi, untuk jadi VTuber nggak usah bayar. Betul, daftar nggak bayar. Tapi kalau mau dapat uang bagus, harus pakai fast track. Kalau yang gratis sudah saya bahas, Anda mainlah setahun cuman bisa beli mobil-mobilan plastik ya. Anda nontonlah video saya ya. Kemudian dia berharap ini videonya saya duga dibuat ketika VTube di freeze atau benar-benar ditutup oleh SWI. Semoga bisa dibuka lagi dan tanpa referral. Tapi kan yang baru kita lihat kan tetap pakai referral ya. Jadi komentar saya jelas dengan segala hormat kepada Pak Kiai Haji Eman dan Bapak Kiai Haji Said Agil Sirat. Menurut saya PT Kebanu ditipu oleh VTube. Ya, karena jelas dari wawancara ini Pak Kiai Haji Eman seperti tidak tahu apa-apa gitu ya. Kan sangat disayangkan kan ya. Oke, yang menarik kita lihat lagi komentar dari orang yang nonton video ini. Sebentar nih kita lihat nih. Nah, kita lihat ya di sini ya. Pak Eman, panjenengan dikelabuhi oleh Wilbert Karimun. Setuju. Seperti yang saya bilang tadi. Jack Nyungsep God gitu ya. Gary dan kawan-kawan gitu ya. Panjenengan dijadikan tameng, diajak bisnis haram. NU Online juga dari September 2020 sudah menghukumi haram pada situs resminya. Jadi VTube sudah direview oleh NU sendiri dan dinyatakan VTube itu haram. Jadi ini kan ada konflik kan sebenarnya, saya nggak tahu lah ya. Panjenengan NU juga kan, maksudnya dipertanyakan lah, Pak Kiai kan orang NU, sedangkan NU sendiri sudah menjatuhkan hukum haram terhadap VTube. Kan lucu gitu maksudnya. Kemudian lewat Batsul Masail sudah diputuskan bahwa VTube haram. Sekali lagi haram. Dan sudah membuat kami sengsara disuruh fast track yang sudah saya sebut. Uang jutaan rupiah ditukar VIP. VIP tak berguna. Oke. Menarik ya komentarnya. Kemudian lanjut. Dari video di atas jelas sudah bahwa Pak Kiai Eman sama sekali nggak paham skema dan sistem VTube. Sama seperti analisa saya. VTube awalnya gratis, tapi di dalamnya menyuruh fast track. Ya kan? Yaitu dengan membayar Rp14.500 ditukarkan dengan satu VIP. Banyak yang hingga membayar sampai 10.000 VIP, yaitu 145 juta. Ya kan? Bahkan kalau yang di Irian itu Papua gitu ya, 150 juta itu dijual. Ya kan? Nggak tahu tuh nasibnya seperti apa. Jadi sampai sekarang VTube malah nggak membayar VIP itu. Malah tutup dengan alasan maintenance. Ya kan? Ini adalah strategi manajemen VTube yang di dalamnya adalah pemain-pemain Ponzi. Pemain-pemain Ponzi kawakan. Sadarilah, pelajarilah Pak Kiai Eman. VTube itu money game, membayar member dengan uang member lainnya. Putar-putar uang. Intinya tabayunlah Pak Kiai, panggil ahli skema ini. Ya, saya jamin Pak Kiai akan menyesalinya dan bertobat sebab telah mendukung bisnis haram VTube. Buktikanlah dengan mengundang ahli bisnis digital. Tabayun yuk, undang saya gitu mungkin maksudnya ya. Mungkin, jangan GR dulu lu. Nah kemudian, ini ada komentar dari Pak Afiat Rifai. Nah ini Ketua Mayoni Masyarakat Online Indonesia yang melaporkan penipuan VTube ini ke Bareskrim. Nah ini komentarnya ya. Infonya keliru katanya. Jika PT Kebanu gabung ke PT Future Viewtech akhir 2020, salah dia bilang. Menurut data Ditjen AHU,
Joinnya itu 22 Juni 2020. Kan di videonya dia bilang baru gitu ya. Enggak, dari Juni katanya ya. PT Kebanu salah satu pemegang saham di VTube dari pertengahan tahun 2020. Yang jelas VTube adalah bisnis tipu-tipu. Iklan yang ditampilkan adalah iklan bohong. Terbukti beberapa klarifikasi dari perusahaan misalnya KFC dan seterusnya. Sudah pernah saya bahas juga. VTube produksi poin sendiri dan didistribusikan ke leadernya yang telah berafiliasi dengan mereka. Salam keadilan. Mantap. Nah, kemudian video ini juga dibahas di sebuah grup Facebook yang namanya Masyarakat Anti Ponzi. Ada seorang namanya siapa itu? Ersyadrah. Ya, susah nih saya ini ya. Mohon maaf kalau saya salah sebut ya. Disebut di sini ya, klarifikasi pembina VTube dan resiko manajemen PT FVT, Future ViewTech ya. Maksudnya VTube serta PLC VTube leader-leader diamond-nya lah gitu ya. Kemudian dia kasih komentar nih atas video yang tadi kita lihat juga. Video yang saya tampilkan ini karena dia menampilkan video di postingan Facebooknya. Video yang saya tampilkan ini merupakan klarifikasi dari Bapak Kiai Haji Eman Suryaman sebagai pembina VTube. Dan cross-check pernyataan beliau melalui 2 orang VTube yang diwawancarai pada kanal Pada Suka. Ada 2 video sih, tapi yang video kedua nggak usah ditonton lah ya. Anda percaya saya saja lah. Ya. Ada yang mengatakan ini video lama, betul ini video lama. Tapi baru dipublikasikan sekarang. Tidak masalah tentang status lama atau baru katanya. Tetapi kita lebih melihat isi wawancara ini untuk mendalami kasus VTube katanya. Pada video pertama yang tadi kita lihat, jelas diakui oleh beliau bahwa melalui PT Kebanu, maksudnya PT Kebanu memiliki saham di PT Future ViewTech, disingkat PT FVT ya, yang mengeluarkan produk aplikasi VTube dan menawarkan kepada masyarakat menonton iklan dibayar. Kemudian dikatakan lagi, tetapi seluruh kegiatan operasional VTube dilakukan oleh manajemen PT Future ViewTech tanpa melibatkan orang dari PT Kebanu. Pihak beliau mengetahui adanya penutupan kegiatan aplikasi VTube serta penghapusan aplikasi VTube dari Google Play Store kan. Tadi kan diakui ditutup oleh SWI gitu ya. Karena harus melengkapi izin-izin yang disyaratkan oleh SWI atau OJK. Beliau membantah adanya investasi. Nah, sini yang tadi saya kritisi juga ya. Dalam kegiatan menonton iklan dibayar tersebut dan lebih menekankan pembicaraan pada tidak adanya biaya yang dipungut kepada member baik saat mendaftar maupun pada saat melakukan kegiatan menonton iklan dibayar ini. Yang dikasih tanda tanda dalam kurung ini akan terbantahkan pada video kedua. Ada video keduanya di wawancara pemain VTube, tapi saya nggak usah tayangkan lah ya. Sebenarnya di sini sudah diakui oleh beliau adanya praktek jual beli poin antar member saat ditanya tentang member VTube yang berinvestasi hingga ratusan juta, itu 500 juta tadi ya, yaitu antar member katanya ya kan, dalam jual beli VIP. Dia tahu itu ada antara member. Lah itu kan difasilitasi oleh VTube. Ada banyak pertanyaan yang muncul dari video pertama ini karena banyak sekali hal-hal yang tidak diketahui oleh beliau. Maksudnya Kiai Haji Eman ini nggak tahu apa-apa gitu. Sebagai orang yang telah menanamkan modal ke dalam perusahaan VTube ini, ya kan punya saham katanya ya. Dengan mengedepankan praduga tak bersalah, maka ada kesan beliau juga dibohongi, kalau istilah saya ditipu oleh manajemen VTube. Di sini dia sebut 3 nama kan, Gary, Jack Guy, dan Vera. Serta beberapa PLC VTube yang menemui beliau sehingga banyak hal yang disembunyikan dari beliau. Dan dijadikan bumper untuk menghadapi member serta pihak berwenang. Tapi kehadiran beliau jika nanti dipanggil oleh pihak kepolisian atau Bareskrim, minimal sebagai saksi, akan sangat berguna membongkar seluruh kasus VTube ini. Video kedua yang tidak saya tayangkan, tidak banyak saya bahas, persis seperti saya. Karena secara umum sudah kita temui pada member-member VTube lainnya yang masing berharap VTube beroperasi gitu ya. Positive thinking gitu ya. Dan pola berpikir mereka yang sudah dibentuk oleh para leader di atasnya sehingga sudah seperti orang memakai kacamata kuda. Yakin VTube on lagi gitu. Video kedua ini malah menunjukkan bahwa VTube adalah benar-benar berskema Ponzi dan money game. Dengan paparan mereka tentang investasi pembelian VIP. Jadi ada video kedua dijelaskan tuh, kami harus beli VIP gitu, fast track. Pakai Eman nggak tahu gitu ya. Jual beli VIP antar member ya. Tidak ada sama sekali pembelian VIP dari perusahaan seperti yang dijanjikan oleh VTube. Kan VTube bilang kalau 7 hari nggak laku di exchange counter kami beli. Tidak ada. Ya,
Skema piramida dalam perekrutan dan pemberian komisi perekrutan dari hasil VP dan lain-lain sudah jelas ada di aplikasi VTube ini. Video kedua ini bisa dijadikan bukti kuat untuk menyeret manajemen PT Future Viewtech dan PLC VTube dalam kasus menjalankan atau mengatur bisnis berskema ponzi dan money game. Cukup jelas bahwa tombol pengaktifan VTube kembali bukan berada di tangan Bapak Kiai Haji Eman Suryaman, tetapi berada di tangan manajemen PT Future Viewtech, yaitu VTube, yang mengurus izin operasional VTube. Orang Pak Kiai Haji Eman tidak melakukan manajemen, tidak ngerti manajemen. Bagaimana bisa bilang tombol on-nya ada sama Pak Kiai Haji Eman? Jangan mimpi. Oke, menarik untuk ditunggu jika nantinya Bapak Kiai Haji Eman Suryaman dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian atau Bareskrim terkait kasus VTube ini serta kepemilikan saham dari PT Future Viewtech oleh PT Kebanu. Menarik ya? Karena salah satu komisaris PT Kebanu adalah Bapak Kiai Haji Syahid Agil Siraj, mantan ketua PBNU yang pasti akan sangat sensitif bagi warga Nadiyin jika sampai tersenggol kasus investasi bodong seperti ini. Jika itu terjadi, maka manajemen PT Future Viewtech dan PLC VTube akan berhadapan dengan ombak besar yang sesungguhnya. Iya, karena dia narik-narik orang dari PBNU, malah dibohongi. Ya, kita lihat tadi dari videonya kan, pakai Haji Eman nggak ngerti apa-apa, artinya mereka dibohongi. Saya duga mungkin pakai Eman dan Pak Kiai Haji Said Agil Siraj percaya dah gitu. Oke lah, saya percaya sama kamu, kamu jalan gitu. Tapi ternyata nggak tahu apa-apa, dibohongi. Ya. Jadi demikian saja menariknya kasus VTube yang sebentar lagi akan kita rayakan 1 tahun maintenance-nya. Beberapa orang sudah menyatakan ini sudah 1 tahun Pak. Cuman catatan saya sih 14 Februari di hari Valentine. Mungkin saya salah, tapi sabar saja nanti tanggal 14 Februari. Saya jamin tetap tidak akan on. Di situ kita rayakan 1 tahun VTube maintenance. Maintenance money game ponzi terlama di dunia. Dan masih ditunggu oleh para bebek dungunya dan diiming-iming terus oleh leadernya, ya. Jadi inilah Indonesia Raya. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka semakin cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.